Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan alhamdulillah, Kuldi hadir lagi di tengah-tengah Mitra Muslim semuanya. Dan seperti biasa masih bersama Bapak Edi Hamdi, Ustaz Edi Hamdi. Makanya Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi. Dan episode yang lalu kita membahas masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak salah Ustadz, kemarin Nabi Ibrahim sudah sampai di Hebron ya? Ya, di Kanaan ya. Di Kanaan. Tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan. Jadi seperti apa kisah selanjutnya setelah Nabi Ibrahim ke Hebron ini? Baik, mari kita simak kuliah kali ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Didin. Ya. Nabi Ibrahim sekarang berada di tanah Kanaan. Persisnya di salah satu kemah karena tinggalnya dulu di kemah. Oh iya, masih belum ada bangunan. Belum ada bangunan belum ya. Ada bangunan, masih di kemah dan kemah itu posisinya disebut di Bi'ir Sab'a atau Sumur 7. Oh, Sumur 7. Sumur 7 ada yang mengatakan itu di Hebron. Di Hebron. Dan memang ada Sumur 7 di situ. Ya, daerah situ ada. Oh, ada sumur 7. Ya. Sumur 7. Nabi Ibrahim kemarin kita bicara sudah ke Mekah ya, iya, mengantarkan ibundanya, istrinya Siti Hajar ke Mekah dengan Ismail. Itu nanti episode khusus, episode khusus tentang Ismail. Nah ini kita flashback ke belakang kaitan Nabi yang ke-7. Kalau Nabi Ibrahim kan Nabi yang ke-6 ya. Kalau Nabi Lut adalah Nabi yang ke-7. Karena Lut itu adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim. Keponakan Nabi Ibrahim. Kita ingat waktu kemarin Nabi Ibrahim dibakar, di Ur sana, di Ur ya, sama Raja Namrud ya. Dari kerajaan sana. Kemudian yang beriman itu adalah Nabi Lut. Jadi satu-satunya yang beriman pada saat itu adalah Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut mengikut kepada omnya atau mamangnya. Berarti pada saat Nabi Ibrahim dengan rombongan sebut saja keluar itu ada di dalamnya ada Nabi Lut. Nabi Lut ada. Jadi Lut diajak karena begini. Nabi Lut itu bapaknya Nabi Lut namanya Haran. Haran, oh iya. Nah, Haran itu masih saudara dengan Ibrahim. Jadi mungkin bisa dikatakan anak ketiga atau adik ketiga daripada Nabi Ibrahim. Nahur adiknya, kemudian Haran. Haran melahirkan Lut. Punya anak Lut ya? Nah, Lut, jadi keponakan kan. Nah, sementara Haran itu waktu Lut masih kecil sudah meninggal di Ur. Oh, yang di Ur itu ya? Wafat di Ur, sehingga Nabi Ibrahim apa istilahnya tuh mengurusi Nabi Lut sejak kecil sampai dengan besar, sampai dengan kenabian. Akhirnya jadi nabi ya? Iya, nabi. Nah, profil Nabi Lut ini adalah dia diutus untuk kaum Sodom. Kaum yang ada penyimpangan. Ya, satu kaum itu penyimpangan ya. Penyimpangan. Kemudian diutuslah di sana, yaitu di kota Sodom. Sebetulnya bukan kota Sodom, itu daerah dihuni oleh 40.000 atau 400.000 suku atau bangsa atau penduduk. Penduduk. Ada sekitar 7 atau 5 kota di sekitar itu di daerah Jordan kalau daerah Jordan ya, karena Nabi Lut nanti banyak bercerita tentang kondisi keadaan sosial di sana, dan itu kebetulan terletak di kota atau di negara Yordania. Jadi ketika Nabi Ibrahim berada di Hebron pernah didatangi oleh malaikat memberikan bisyarah. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim tuh setiap tamu yang datang siapapun dia akan jamu dengan al-ijil. Al-ijil itu anak sapi. Dipotong anak sapi, diberikan suguhan ya. Dijamu lagi. Jadi Nabi Ibrahim memang memiliki banyak pengembaraan diantaranya kambing, sapi, anak sapi dan sebagainya. Dan ketika 2 tamu ini yang berbentuk manusia, sebetulnya malaikat yang datang. Malaikat datang dalam rangka memberikan bisyarah kepada Nabi Ibrahim. Bisyarah yang pertama atau informasi yang pertama kepada Nabi Ibrahim disampaikan bahwa istrinya yang Sarah
istri pertama Iya. yang mandul itu Iya. akan melahirkan seorang anak, akan hamil. Padahal mandul udah sekian puluh tahun ya. 90 tahun. Di usia saat itu 90 Iya, tahun. 89 Siti Sarah, 90 ya? tahun, jadi mustahil. Akhirnya Siti Sarah kebetulan lagi menyiapkan makanan hidangan untuk dua tamu tadi. tadi tertawa. Tertawa kan mungkin merasa aneh, nggak mungkin Aneh, gitu iya. ya, dengan 90 tahun kondisi mandul kok mau punya anak gitu Iya. kan. Tahu-tahu dari mana gitu Iya. kan. Padahal sesungguhnya itu adalah malaikat ya. Malaikat. Jadi dahak itu ketawa, Oh. dan ketawanya itu ya ini budaya orang Timur Tengah. Kalau ketawa yang aneh, Iya. ada berita yang aneh yang tidak mungkin, dia akan pukul ini. Oh, oh gitu. Jadi masa sih gitu. Kalau kita kan ketawa hahaha, kalau ada nyamuk baru. jadi orang Arab memang Oh. sekarang kita, masa sih gitu. Oh. Gitu Oh, kan. Gitu. oh, jadi kita Jadi pakai tangan ya. Iya, 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 Jadi iya. mungkin dari perlakuan Siti Sarah sehingga berbudaya ke Timur Tengah. Oh, akhirnya merambat ke Indonesia Merambat juga ke- samanya. gitu ya. Iya. Jadi pukul itu satu. Jadi masa sih saya hamil gitu, Iya, iya, karena iya. usia sudah 90 tahun. Yang kedua, bisyarahnya itu bahwa kedatangan dua malaikat ini yang berbentuk manusia akan menghancurkan satu kaum yang namanya kaum Sodom. Kaum Sodom yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Satu kaum yang ada penyimpangan. Penyimpangan. Laki-laki menyukai laki-laki, Betul. wanita menyukai wanita gitu ya. LGBT ya. Iya, LGBT kalau sekarang. LGBT. Nah ini dua berita yang diinformasikan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim agak berontak sedikit, agak protes. Karena ada keponakannya di sana gitu. Bagaimana dengan keponakan saya? Nabi Lut itu ya. Nabi Lut. Iya. Jadi ada tawar-menawar, tetapi kata malaikat ini sudah catatan Allah. Iya. Qadarullah sudah dicatat. Jadi Iya. bagaimanapun saya melanjutkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ditawar lagi. Iya. Tetapi tentunya sebagai malaikat, sebagai nabi, ada kriteria khusus yang akan diselamatkan oleh dua malaikat itu. Iya, iya. Akhirnya berangkatlah kedua malaikat tersebut ke kota Sodom. Ke kota Sodom, ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Dan sebetulnya yang penyimpangan itu sendiri adalah istri dari Nabi Lut juga ya, termasuk ya. Begini, kalau saya tidak mengatakan Nabi Lut istrinya ikut menyimpang, walaupun bagaimana seorang nabi, Iya, iya. pasti istrinya terjaga. tetapi provokator. Oh, provokator. Provokator kali ya. Iya, iya. Bahasanya Oh, provokator. gitu ya. Nah, karena Nabi Lut punya satu istri, nama istrinya itu Wahilah. Wahilah. Waile atau Wahilah gitu ya. Iya. Betawinya Waile gitu Waile. ya. Wahilah. Peminah jadi pomine. Pomine gitu ya. Jadi Wahilah. Wahilah, ya. Anaknya 2 perempuan. Punya anak 2 perempuan. Ada yang mengatakan punya anak 3 perempuan, 2 perempuan. Nah, datanglah malaikat ke sana dalam bentuk manusia. Iya. Dan manusianya ini sangat ganteng banget gitu. Oh. Jadi malaikat ini datang ke rumah. Iya, tapi gantengnya jangan lihat saya. Iya, iya. Nggak enak jadi. Ya. Jadi rupawan sekali. Rupawan. Ya. Sehingga ketika datang bertamu ke Nabi Lut, istrinya melihat, wah ini ada mangsa nih, gitu. Ada Iya, mangsa. iya, iya. Nah, istrinya inilah yang berjasa, bukan berjasa ya, menginformasikan kepada masyarakat. Itu di rumah saya, di rumah suami saya ada 2 pria tuh. Datanglah. Oh. Nah, gitu. Jadi artinya secara tidak langsung mengajak ya, untuk penyimpangan tersebut. Iya. Oke. Karena kondisi di sana kan sudah hancur lah, Iya. umat yang oleh hancur. Akhirnya datanglah masyarakat, beberapa masyarakat, ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 11 orang, datang menggedor-gedor rumah Lut. Mendatangi rumah Lut. Lalu mendatangin karena ingin mengambil Cowok tadi, cowok 2. Untung saya waktu itu belum ada, karena saya yang diambil. Jadi akhirnya Nabi Lut ya setelah mengetahui bahwa ini malaikat, Iya. dibuat tenang. Dibuat tenang, akhirnya pada saat itu juga yang malaikat mengempaskan sayapnya terhadap orang-orang yang berada di rumah Nabi Lut. Iya. Akhirnya buta semua pada saat itu. Oh, langsung begitu Langsung. dikatakan, oh, tidak melihat ya. Tidak melihat. Nah, jadi buta semua, akhirnya ya kacau lah dunia Iya. itu. Dan informasi yang disampaikan oleh 2 malaikat itu adalah bahwa memerintahkan kepada Nabi Lut dan keluarganya untuk meninggalkan kota tersebut menjelang subuh di malam hari. Nah, akhirnya diajaklah keluarga
dua putri dan istrinya juga ikut karena keluarga kan bahasanya keluarga. Akhirnya berangkat meninggalkan kota Sodom itu dengan satu perintah, jangan satupun dari kalian menengok ke belakang. Jadi harus lurus aja. Harus lurus saja, lurus saja kecuali istrinya. Sempat menengok ke belakang. Sempat menengok ke belakang. Jadi dia pergi tengah malam sebelum subuh, dia pergi meninggalkan kota Sodom. Setelah itu dalam sebuah ayat dikatakan maka malaikat mengangkat tanah tersebut dan isi-isinya. Kampung itu yang tadinya 5 kampung, yang Sodom itu diangkat oleh malaikat dengan, ada yang mengatakan dengan sayapnya dan sebagainya, diangkat. Akhirnya ditebalikan. Jadi pinggir laut kalau tidak salah. Akhirnya jadi laut. Oh, jadi laut akhirnya. Jadi laut, ya. Ditebalikan. Setelah diangkat, sebelum ditebalikan, ada kalimat dalam Al-Quran sijil. Sijil itu ada batu-batu yang keras, seperti zamannya Abraham ya. Sijil. Apa namanya pasukan gajah itu ya? Gajah, pasukan sijil, Ababil ya, burung Ababil. Ini bentuknya batu-batu. Sijil itu sudah tercatat nama-namanya. Gitu. Jadi 40.000 masyarakat itu sudah ada sijilnya, sudah ada tercatat nama-namanya. Jadi si batu itu sudah tercatat namanya, misalkan si Udin, si ini, si ini. Semua. Si Udin, si Unang, si Idin, semua masuk. Udah tercatat. Waktu itu diterbalikan seperti hujan. Dan termasuk di dalamnya itu adalah istrinya. Yang Wailah tadi. Karena menengok ke belakang, artinya dia tidak patuh dengan perintah itu ya. Malaikat. Dan kebetulan dia juga termaktub, tercatat juga sebagai orang yang terkena musibah. Jadi sijilnya itu ada tulisannya juga. Oh, betul memang. Akhirnya terjadi apa yang terjadi dan hancurlah kota Sodom. Dan kalau sekarang kita lihat itu ada di Laut Mati ya. Laut Mati. Ada yang mengatakan bahwa memang di bawah dasar Laut Mati ini ada bekas-bekas bangunan-bangunan peninggalan itu. Ada bukti sejarahnya dan air yang di situ sangat asin sekali ya kan. Waktu itu Didin kan pernah sana juga ya. Makanya saking asinnya kita bisa mengambang di situ. Kita bisa mengambang. Siapapun yang berenang di sana tidak akan tenggelam. Iya betul. Tenggelam karena kadar garamnya sangat tinggi sekali. Iya. Bahkan orang Eropa mengatakan kalau ingin berobat encok dan sebagainya mungkin berendam di sana. Ya. Di Laut Mati ya. Dan bisa awet muda juga. Awet muda keras sekali gitu ya. Saya sempat berendam cuma kelamaan. Jadi balik lagi. Airnya tua lagi. Jadi hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa azab Allah itu pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu langsung ya. Seperti Nabi Hud, kenapa azabnya berupa soiha atau nama suara yang genderang keras yang memekakan telinga. Sementara kok kenapa yang Nabi Lut ini dihancurkan kotanya? Gitu. Itu ada sesuatu. Artinya apa? LGBT itu betul-betul sangat dilarang. LGBT sangat dilarang. Jadi bahkan dalam syariat kalau orang lesbi, laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, zaman dalam syariat Islam itu dia harus dibunuh. Sayyidina Ali mengatakan kalau memang ada LGBT dia harus dilemparkan dari atas tempat yang tinggi, dari gunung. Dulu kan nggak ada bangunan, sekarang apartemen ya, diangkat apartemen, dibuang. Baik yang laki yang pertama atau laki yang kedua apa yang pelaku, atau yang dilaku. Oh, enggak, maksudnya ada dua pasangan itu yang perannya berbeda mungkin ya. Tapi dua-duanya harus dibuat, dilempar dari tempat yang tinggi dan dilempar batu. Itu hukumnya seperti itu sebetulnya ya. Artinya LGBT ini jangan main-main. Iya. Dan orang LGBT kan kalau memang putus cinta itu bisa membunuh gitu. Beda kalau laki perempuan. Jadi ini punya perempuan, putus, cari lagi dong perempuan. Tapi kalau laki susah. Katanya memang seperti itu bisa berperilaku sadis ya. Sadis, maka akan terjadi pembunuhan. Ini bukan pengalaman kan. Artinya kan memang ada sejarahnya seperti itu. Pada akhirnya memang kenapa dilarang karena memang sangat berbahaya sebenarnya untuk kehidupannya gitu ya. Karena sebetulnya penyakit yang paling banyak di dunia ini saya pikir AIDS ya. Sebelum korupsi ya. Karena memang dari efek dari perilaku yang menyimpang tadi ya. Sebelum narkoba apa mungkin itu. Hanya saja kan AIDS itu tidak dipublish ya. Kalau sebetulnya masih berlangsung sekarang, korban-korban itu masih ada gitu. Makanya jadi buat mitra muslim ya tentunya harus dijagalah.
dijaga. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan, kenapa harus dikhianati? Itu kan suatu hal yang memang semutlak harus kita jalani, ya kan? Dan kita syukuri bahwa azab untuk Nabi Muhammad SAW akhir zaman ini, Nabi akhir zaman ini tidak langsung diazab seperti nabi-nabi terdahulu. Kita tidak pernah bayangkan kalau misalkan zaman sekarang dia langsung, mungkin sudah habis kali ya. Karena saking banyaknya. Ya kan dunia kan ibaratnya udah terbalik. Betul, ya? betul. Yang benar kadang-kadang disalahkan, yang salah malah dapat dukungan yang bahwa itu benar gitu kan. Betul. Itu sudah terbalik dan memang ya kita bersyukurlah bahwa memang tadi bahwa azab Allah itu tidak langsung sekarang ya. Tapi kalau satu kaum itu ada musibah, ada segala macam itu berarti kita harus ada juga ya. Artinya mungkin barang itu peringatan barangkali. Iya, semua cerita ini kan ibrah. Iya. Sebuah peringatan untuk melihat ke belakang bahwa kejadian itu pernah terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Betul. Akhirnya sudah dicontohkan. Contoh. Ini contoh yang harus jadi panduan kita agar kita tidak melakukan hal yang sama kan. Sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut akhirnya memang di Al-Quran sih tidak banyak yang menceritakan tentang Nabi Lut, hanya pada saat penghancuran kota itu saja. Dan Nabi Lut dalam Al-Quran tercatat hampir 29 atau 27 kali dalam Al-Quran ada itu ceritanya tentang Nabi Lut ya. Nabi Lut. Tapi kan kita saya sama Pak Ustadz sempat dari Jordan melewati itu ya, tempat Sodom itu ya yang sekarang jadi laut. Betul. Nah itu sebelah kiri kan di gunung batu itu ada semacam patung gitu. Apa betul itu patung dari istri dari Nabi Lut itu? Atau hanya peringatan saja? Mungkin peringatan karena yang jelas Nabi Lut itu tinggal di Agwar. Agwar itu goa. Oh, di goa. Jadi setelah meninggalkan kotanya kan sudah tidak punya rumah dan sebagainya, dia tinggal di Agwar dan ada dalam perjalanan di Yordan itu sebetulnya ada tempat bekas di mana Nabi Lut alaihissalam pernah tinggal. Jadi peninggalan Nabi Lut memang banyak dan keturunannya juga banyak bertebaran di wilayah Aman itu Yordan ya. Jadi keturunan Nabi Lut di sana. Ya, karena kan anaknya 2. Iya, perempuan itu ya. Perempuan itu. Ya. Bahkan waktu kejadian sebelum malaikat mengazab mereka sampai buta itu, Nabi Lut sudah menawarkan, daripada kau mendapatkan 2 lelaki ini, saya kawinkan anak saya deh. Iya. Saking gimana ya, greget aja dengan perilaku mereka ya. Kenapa harus laki sama laki sih? Iya. Ini nih anak saya nih, saya kawinkan deh, terserah. Sampai seperti itu Nabi Lut. Jadi betul-betul. Tapi gimana dong? Ike kan sudah senang sama dia. Inilah yang terjadi sebenarnya terjadi. Sampai Nabi sendiri ingin menikahkan, mengorbankan anaknya. Hanya untuk supaya tidak tetap melakukan penyimpangan itu. Sudah luar biasa ya. Kemudian itu saat kejadian itu Nabi Ibrahim itu sudah di Hebron kan ya? Dari sana. Nabi Ibrahim di sana. Flashback daripada bagian dari perjalanan tadi. Ya. Karena Nabi Ibrahim nanti kaitannya ke Nabi Lut, ke Nabi Ishak, ke Nabi Ismail. Jadi masih ketemu tuh Nabi Ibrahim ketemu dengan, bahkan Nabi Ibrahim masih ketemu dengan cucunya Yakub. Masih jumpa. Ini kisahnya nanti insya Allah. Kalau dengan Ismail kan kita sudah tahu sekali karena kan putranya ya. Akhirnya ada istilahnya kurban dan segala macam gitu kan. Kalau Nabi Ishak itu kan, nah itu nanti episode berikut. Makanya saya penasaran, saya belum pernah banyak tahu tentang Nabi Ishak. Disimpan dulu. Jadi semakin seru ya mitra muslim, dan tentu saja seperti yang selalu saya katakan bahwa apa yang dicontohkan kaum sebelum kita zaman dulu itu adalah satu cerminan bahwa kita tidak selayaknya untuk mengikuti hal-hal seperti itu ya. Apalagi yang sampai saat ini peninggalan Nabi Lut masih ada. Kaum LGBT dan segala macamnya. Aduh, laknatullah sekali itu. Betul. Baik, terima kasih. Kita akan masih lanjut nih episode tentang Nabi Ibrahim karena masih panjang ya. Iya, episode berikutnya mungkin Nabi Ismail ya. Nabi Ismail. Bukan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ishak dulu ya. Ismail. Oke. Atau Ismail dulu boleh, yang mana aja. Iya. Dua-duanya anaknya. Tergantung senggangnya aja yang mana. Tapi rangkaiannya kait-mengkait sejarah itu. Baik, silakan mungkin ada sesuatu hal yang akan disampaikan di akhir episode kita ini. Baik, terima kasih mitra muslim atas partisipasinya mengikuti channel Satriani dalam kuliah bersama Edi Hamdi. Mudah-mudahan episode berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa subscribe sama like ya. Like and subscribe ya. Betul. Wah, sudah lancar. Saya masih kagok.
terima kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Sehingga bisa melanjutkan dakwah kita lewat kisah para nabi. Baik, mitra muslim, kita akan ketemu lagi dengan di episode berikutnya masih tentang Nabi Ibrahim. Tentunya kami terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zamannya Nabi Adam, kemudian ada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ada banjir dan sebagainya, runtuh dan sebagainya. Tapi ini ada episode kedua di mana nanti Ka'bah ini dibangun oleh pelaksanaan sa'i itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh. Jadi Nabi Ibrahim ragu nih, mimpinya benar apa enggak? Ya. Saya harus menyembah. Apa? Bukan, sehingga Arafah disebut dengan nama daerahnya Arafah.